Oke, kita lanjut lagi. Nah, Climacus di sini dikatakan memperkenalkan teologi yang sesungguhnya yang disebut sebagai di sini apa? Ladder ya, tangga. Kalau kita belajar teologi itu kita kayak belajar naik tangga. Tangga apa? Tangga yang menuju kepada Allah. Ya, tangga itu kan berarti buat naik, ya kan? Gitu. Nah, waktu kamu belajar teologi, kamu seperti kayak naik anak tangga yang menuju kepada Allah. Ya. Nah, dia katakan kemurnian total itu adalah fondasi dari teologi. Jadi kalau kita belajar teologi, tetapi kita nggak pernah purifikasi atau pemurnian, maka fondasinya itu lemah sekali. Kata Tuhan Yesus, ini seperti kalau orang yang bangun rumah di atas pasir. Ya kan? Gimana bangun rumah di atas pasir? Ya gampang roboh. Jadi kalau kamu bangun rumah atau kamu membangun teologi, membangun hidupmu, tapi fondasinya pasir, nah maka gampang roboh. So, total purity is the foundation for theology. Ya, total purity is the foundation for theology. Coba baca 1, 2, 3. Kalau di sini kalian belajar tentang teologi, ingat purity, ingat tentang purification. Ya, oke. Nah, teologi nggak bisa lepas dari purifikasi, nggak bisa lepas dari doa. Ya. Nah, karena kalau kita belajar teologi, tetapi nggak pernah berdoa, nggak ada perubahan, nggak ada kesembuhan, gitu ya, itu sama kayak teologi dari si iblis. Sebab apa? Sebab iblis juga tahu tentang Allah, dia juga belajar teologi, tapi iblis nggak pernah berdoa, gitu, ya. Oke, nah di sini dikatakan the theology of the demons. Kenapa demons? Ya karena si iblis itu juga tahu tentang kitab suci, tahu tentang Yesus. Ya, tetapi si iblis itu nggak pernah berdoa ataupun bertobat misalnya begitu. Right. Ini yang bukan kita mau, ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat di sini waktu kita belajar teologi, maka ini kita belajar tentang hal-hal yang praktikal. Ya, practical philosophy. Artinya ajaran-ajaran yang praktis seperti repentance, pertobatan, dan membersihkan hawa nafsu. Ya, jadi kalau kamu misalnya kamu makin belajar teologi di tempat ini, ya berarti praktisnya adalah ya kita makin hidup dengan benar, ya hidup dengan suci, ya artinya di sini advance in moral understanding. Jadi moral kita makin meningkat seperti kayak naik tangga itu, ya makin baik. Jangan makin belajar teologi kamu makin kayak iblis, makin jahat gitu. Oke. Nah, sehingga di sini kamu belajar teologi, ya kamu akan mengalami yang namanya bukan hanya moral ya, tetapi pengetahuan teologi kamu, pengetahuan rohmu akan meningkat. Ya. Jadi ada yang kita sebut dengan teoria. Kalau baca. Ya, jadi teoria itu adalah kamu advance in spiritual knowledge. Sehingga apa yang kamu lihat segala sesuatunya itu nanti dari perspektif, dari kacamata teologi atau kacamata Allah. Ya, kalau dulu mungkin kamu lihat segala sesuatu untung rugi, ya.
Tapi waktu kamu belajar teologi, nanti kamu akan lihat bukan lagi masalah untung atau rugi. Ini masalah benar atau salah misalnya. Kudus atau dosa ini. Ya. Ini kamu akan lihat apakah saya melakukan ini untuk keselamatan saya atau bukan, atau untuk dosa atau hal yang jahat atau yang benar. Nah, itu berarti kamu kalau mempertimbangkan itu kamu advance in spiritual knowledge. Ya, atau dengan kata lain, kamu punya yang namanya teoria. Ya, atau kamu bisa membedakan antara yang baik dan yang jahat. Oke? Atau dia akan memimpin kamu kepada kualitas-kualitas yang apa? Yang serupa dengan Allah. Nah, ini yang tadi logoi. Ya. Atau akan memimpin kamu ya, atau kamu seperti punya sayap kasih ya, yang akan membawa kamu terbang. Nah, kata Maximus gitu ya. Atau punya seperti the wings of love ya, yang akan membuat kamu makin bisa serupa dengan dia. Oke. Nah, dikatakan di sini granted the grace of theology. Jadi kalau kita dianugerahkan teologi, maka akan membawa kamu terbang. Wings ini sayap ya. Sayap itu buat terbang. Sayap apa di sini? Sayap kasih. Ya. Nah, yang artinya membuat kamu tuh humanusnya, nus kamu itu makin jadi purity, makin murni. Ya. Jadi kita belajar teologi, belajar tentang Allah, ya, itu supaya kamu mencapai yang namanya teoria. Teoria itu nus kamu sekarang melihat segala sesuatu dari perspektif Allah, bukan lagi perspektif yang lama. Misalnya perspektif lama itu untung rugi ya dan sebagainya. Tetapi kalau kita belajar teologi, nah kita memakai perspektif yang lain. Oke, sehingga di sini kamu akan melihat kehidupan ini, misalnya penderitaan, pelayanan, kerjaan Allah, gereja, semua itu kamu lihatnya itu dari hal yang berbeda. Sehingga kalau orang Kristen itu disiksa, orang Kristen itu kalau mengalami penderitaan, ya itu akan lain gitu. Karena dia punya cara pandang yang sudah berbeda, ya. Sehingga jangan sampai misalnya kita gampang sekali digoda oleh uang misalnya. Lalu dengan uang orang itu bisa meninggalkan imannya dengan gampang. Ya. Hanya dengan uang ya orang gampang sekali menyangkal Yesus. Right? Ya, berarti dia belum punya teori ya itu. Hidupnya masih cara pandangnya hanya untung atau rugi. Berkat atau rugi, untung atau rugi. Nah, sehingga kalau kita punya teori ya di sini, maka kita akhirnya bisa jadi tekun walaupun menderita, ya jadi baik, humble, tapi kita tetap tidak, walaupun kita menderita, tapi kita tidak meninggalkan Kristus misalnya. Oke. Nah, kalau kalian baca Saint itu kan banyak sekali ya, yang mereka rela mati, ya kan? Rela menderita. Kenapa? Ya karena cara pandang hidup mereka sudah berubah. Walaupun misalnya dia harus menderita, dia harus rugi misalnya ya, dia harus meninggalkan warisan, kekayaan dan sebagainya. Dia jual hartanya, Yesus bilang pada orang muda yang kaya itu ya, bagaimana mengikut Tuhan? Dia bilang jual hartamu, bagikan itu pada orang miskin, lalu kamu datang ikut aku. Tetapi si orang kaya itu nggak bisa, sebab hartanya banyak, ya kan? Nah, kenapa? Karena dia masih hidup ini tentang untung rugi. Nah, dia belum mencapai tahap teologi tadi, tahap teori ya tadi. Ya, nah, mungkin di sini juga
Sulit sekali. Misalnya kalau kita diajak untuk berkorban misalnya, ya, untuk pelayanan misalnya, untuk pekerjaan Tuhan misalnya di sini. Kadang-kadang kita mikir untung ruginya, gitu, ya, untuk membantu orang dan sebagainya, ya, kita sulit melakukan itu. Oke, nggak apa-apa, itu pasti kita alami gitu. Nah, tapi kalau nanti kita makin bertumbuh, makin belajar gitu ya, belajar teologi itu akan menolong kita untuk nggak gampang menyerah, nggak hitung-hitungan sama Tuhan dan sebagainya. Oke. Nah, itu semua berproses ya. Kita nggak bisa kalau dengan pertolongan Roh Kudus, ya, maka itu akan menjadi mungkin, gitu. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Ada? Ada yang kurang paham? Kalau enggak, kita lanjutkan ya. Sedikit lagi, ini ya. Nah, Maximus mengatakan kalau pengetahuan tanpa praktek, praksis, itu adalah teologi dari setan. Ya, knowledge without practice is the demon's theology. Ya, jadi kalau kita belajar teologi tetapi nggak ada prakteknya, itu teologi setan. Ya, kamu belajar teologi tapi nggak ada doanya, itu teologi dari setan. Kamu belajar teologi tapi nggak ada praksisnya, itu namanya demon's theology. Itu kata Maximus. Oke. Nah, ini ada satu tulisan yang bagus ya dari Makarius. Saya ingin kalian baca. Nah, teksnya itu kayak gimana ini? Ya. Jadi kalau dikatakan knowledge without practice is the demon's theology. Jadi kalau misalnya saya tanya, prakteknya harus seperti apa? Doa, oke. Terus apa lagi? Oke, terus setelah doa, apa lagi? Hah? Kasih, ya. Kayak gimana kasih? Iya, mengasihi sesama. Kalau teologi tanpa kasih itu disebut apa? Teologi dari setan. Ya, teologi dari setan. Benar. Ini bukan kata saya, ini kata apa ini? Maximus. Ya. Jadi teologi itu ibaratnya adalah dia kasih kamu sayap yang namanya love, sayap kasih. Ya. Nah, kemudian Talasius juga mengatakan kalau kita belajar teologi, itulah harus membersihkan nus kamu, ya, sehingga hatimu menjadi suci dan kamu bisa mencapai perbuatan yang serupa dengan Kristus. Ya. Nah, misalnya coba kita baca 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 17. 1 Yohanes 3 sampai 16. 16 sampai 17. Nah, jadi kalau kita belajar kepada Kristus, Kristus menyerahkan nyawa,
Kita juga belajar menyerahkan apa? Nyawa. Tuh, ya, yang diminta oleh Tuhan itu begitu tinggi. Ya kan? Tapi mungkin kalau kita sekarang berpikir, waduh, mana bisa ya Tuhan menyerahkan nyawa. Ya kan? Menyerahkan 10.000 aja berat gitu loh. Ya, apalagi nyawa ya. Coba baca ayat 17. Karena siapa mempunyai harta dunia ini dan ingat saudaranya menjadi kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Nah, ayat 16, Tuhan menuntut kita menyerahkan nyawa seperti Kristus ya. Karena kalau kita belajar teologi, belajar Kristus ya, kerjakan apa yang dia kerjakan kan gitu. Ya. Kalau kamu belajar sama dokter yang ahli jantung, ya kamu akan belajar tentang jantung kan gitu. Gak mungkin kamu belajar tentang kaki ya kan. Sama kalau belajar tentang Kristus, Kristus itu ngapain? Nyerahin nyawanya, maka kita harus belajar menyerahkan nyawa. Nah, makanya jadi orang Kristen bukan aksesoris gitu ya. Ini nggak main-main, disuruh nyerahkannya nyawa. Oke, nggak bisa. Ya mungkin kita sekarang ngomong nggak bisa, tetapi faktanya di dalam sejarah itu sudah begitu banyak orang yang mati martir misalnya demi Kristus. Oke, jadi firman Allah itu bukan bohong. Kita yang mungkin belum bisa karena kita tadi belum mencapai yang namanya teori, ya. Perspektif kita belum ke situ. But that's okay, that's a process gitu loh ya. Makanya ayat 17 itu dikatakan apa? Baca lagi ayat 17-nya. Nah, disuruh apa itu ayat 17? Disuruh ngapain ayat 17? Disuruh bantu orang yang kekurangan. Berarti ini bicara soal apa ini? Kasih ya, kasih dalam hal kamu bermurah hati, menyerahkan, atau kalau kamu punya berkat, nah kamu bisa membantu orang yang miskin, gitu. Nah, bantu orang miskin pakai apa? Kamu bantu orang miskin pakai apa? Kan nggak pakai kata-kata kan? Nggak bisa pakai kata-kata kan? Dia nggak butuh kata-kata, dia butuh uang misalnya, dia butuh kebutuhan misalnya. Ya kan? Coba baca ayat 17 itu. Ya toh? Coba baca sekali lagi. Barang siapa mempunyai harta duniawi. Harta duniawi. Oke, terus? Dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dan dapat tetap di dalam dirinya? Nah, itu. Kamu baca yang benar. Harta duniawi itu yang dibutuhkan kan. Jadi sebelum kita nyerahin nyawanya, Tuhan kasih kita standar yang paling rendah dulu. Harta dulu. Kalau nyawa udah paling tinggi yang dia minta. Mungkin mulai dari paling yang gampang yang kita bisa dulu. Ya. Semua di sini kan punya harta ya kan. Paling enggak kamu punya apa? Harta. Enggak ada yang miskin di sini. Semua punya harta. Saya nggak bilang hartanya harus berapa M, berapa triliun gitu ya. Pokoknya harta. Apapun kita punya di sini. Ya, apakah itu ya pokoknya kebutuhan yang dibutuhkan orang. Nah, Yohanes mengatakan kita kalau itu aja kita nggak bisa, maka nggak mungkin kita bisa kasih nyawa kita. Ya. Nah, jadi kita belajar tentang apa yang diajarkan oleh Allah di sini itu memang sesuatu yang di sini dikatakan beyond reason, ya, karena melampaui pikiran kita. Masa sih kita bisa nyerahin nyawa gitu ya? Tapi that's the beyond reason, ya. Nah, kita akan bisa melakukan itu ketika kita sudah memang
mencapai yang namanya tadi teoria. Apa? Teoria. Ya. Nah, ini ada istilah baru ini, teoria. Ya. Nah, teoria itu kita bisa capai ketika kita apa ya? Iman yang kita punya itu ya memang benar-benar kita kerjakan. Gitu. Jadi kalau Tuhan ngajarin kita untuk berkorban harta, tetapi kita nggak pernah, ya maka kita nggak akan bisa mengorbankan nyawa. Kan gitu. Ya. Nah, jadi latih dulu yang paling yang kita bisa. Misalnya apa? Apa yang kita miliki. Misalnya harta lah atau apapun kita miliki, kita bisa berikan. Nah, kayak gitu ya. Ini Talasius ini mengatakan theology is chiefly vision of God. Ya, ini adalah desire of all desire, the grace of theology. Artinya apa? Kalau kita belajar teologi, ya harus ada apa? Desire of all desires. Ya, jadi ada kemauan yang lebih daripada kemauan-kemauan yang lain. Gitu. Jadi kalau misalnya kayak Kristus ya, dia nggak ada desire of all desire, dia nggak akan nyerahkan nyawanya. Gitu. Ya. Nah, teologi without knowledge, teologi without praxis is a demon's theology. Ya, teologi without teoria, maka kita nggak bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan. Misalnya contoh Tuhan ingin kita sempurna, ya kita nggak akan bisa sempurna. Tapi pertanyaannya, bisa nggak kita sempurna? Bisa. Kalau enggak, Tuhan nggak mungkin suruh kita sempurna. Tetapi untuk mencapai sempurna itu, ya kita butuh proses. Gitu. Oke, nah sekarang coba kalian baca ini. Gimana cara praksisnya untuk 1 minggu ke depan? Ya, 1 minggu ke depan, saya mau kalian baca ini sebentar. Nah, ini ada khotbah atau homili dari Makarius atau pseudo Makarius. Kemungkinan ini orang yang bernama Simeon dari Mesopotamia. Ya. Tentang ini yang dia tulis tentang bagaimana kita memperlakukan satu sama lain dalam ketulusan, kesederhanaan, kasih, dan kedamaian. Dan kita harus berjuang, berperang melawan pikiran-pikiran batin mereka. Nah, ini ada satu nasihat yang bagus nih. Ya, ini kalian belajar ini berarti belajar teologi nih. Tetapi waktu kamu belajar teologi, ingat kamu harus praksis. Karena praksis itu apa? Menyempurnakan, menyembuhkan kamu. Ya, jadi pokoknya kamu belajar teorinya di sini. Lalu ada praksisnya. Ini namanya apa? Ya, kalau dua ini digabung jadi apa? Nah, teologi. Ya kan? Dua ini digabung jadi teologi. Ada praksis. Nah, teologi tadi fungsinya apa tadi? Teologi tadi kamu kayak belajar apa? Untuk apa? Menyembuhkan. Sama kayak gini. Kamu pergi ke dokter. Oh, kamu tahu tentang sakitmu ini. Teorinya kan? Ya kan? Tapi waktu dokter kasih resep obat, kamu nggak pernah minum. Sembuh kan? Tidak. Gitu. Sama, kita di sini semua sakit. Terus kita datang ke dokter, itu Kristus. Ya kan?
Terus dokternya kasih tahu penyakitmu itu dosa. Oke, apa nama penyakit kita? Nah, itu banyak, ya kan? Macam-macam sakitnya. Oke, ada yang kurap, ada yang panu, ada yang apa lagi? Sakit gigi, ada yang botak, gitu ya. Nah, macam-macam sakitnya. Kita tahu sakitnya, tapi kita nggak pernah minum obat, ya nggak akan sembuh. Oke, waktu kita melakukan teori dan praksi, itu berarti apa? Oke, pilih. Gitu. Kamu belajar teori, tapi nggak ada doa. Kamu belajar teori, nggak ada purity tadi kan? Nggak ada purity. Oke, kamu belajar teori, tapi nggak ada teoriannya. Ya, jadi kata Yohanes, kita bahkan disuruh nyerahkan nyawa. Waduh, sulit banget. Kenapa sulit? Karena dari yang kecil aja kita nggak terbiasa gitu. Apalagi nyerahin yang besar. Kita nggak pernah nyerahin sesuatu. Misalnya persembahan kita dari dulu 1.000, 2.000, ya kan? Nggak pernah naik 10.000, 100.000. Dari dulu 1.000, 2.000 misalnya dicontoh ya. Apa bisa nggak kita kasih 100.000 misalnya buat Allah? Nggak bisa. Karena cuma 1.000, 2.000. Kamu mesti naik gitu maksudnya. Ya kalau bicara soal tarihat. Oke, tapi kalau kita menutup mata, praksisnya nggak ada. Ayat 17 dikatakan apa? Tidak ada kasih. Nah, makanya tidak ada kasih, tidak ada akhir ini. Oke, nah ini sekarang yang praktisnya nih, gimana kita memperlakukan satu sama lain dalam ketulusan, kesederhanaan, kasih dan kedamaian. Ya, bagaimana kita berjuang berperang melawan pikiran-pikiran batin mereka. Coba baca. Ya, email. Email bisa baca kan? Oke. Saudara tentang yang melakukan satu sama lain dengan hati yang besar, baik dalam berdoa atau membaca kitab suci atau melakukan pekerjaan apapun sehingga mereka dapat memiliki dasar cinta kasih terhadap orang lain. Oke, jadi praksis kita adalah di sini dikatakan memperlakukan satu sama lain dengan kasih yang terbesar. Tadi ya, desire of desire. Ya, menyerahkan nyawa itu udah kasih yang paling besar loh. Benar nggak? Ya. Gitu. Oke. Bahkan misalnya kamu dalam berdoa, membaca kitab suci, melakukan pekerjaan apapun, harus lakukan dengan kasih yang terbesar. Nah, waktu kamu memperlakukan satu sama lain, perlakukanlah mereka dengan dasar cinta kasih. Ya, baca lagi. Dengan demikian, berbagai tugas serta usaha mereka dapat memperoleh persetujuan dari mereka. Dan berdoa, mereka yang membaca dan mereka yang semuanya dapat melakukan satu sama lain dalam ketulusan dan kesederhanaan dengan kesejahteraan bersama. Sebab untuk apa tertulis, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Filipi 6 ayat 10. Supaya sama seperti para malaikat di surga hidup bersama dalam kerukunan yang paling besar, dalam kedamaian dan kasih, dan tidak ada keuntungan atau iri hati di sana. Tapi mereka saling berkomunikasi dalam kasih dan ketulusan. Demikian pula hendaknya saudara-saudara di antara mereka. Iya, itu. Jadi ada firman tertulis, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, nah itu artinya apa? Kita memperlakukan satu sama lain di sini dengan kasih. Ya, baca lagi. Dalam kasus di mana sekitar 30 orang tinggal bersama, mereka tidak dapat melanjutkan satu hal sepanjang siang dan malam.
Tetapi beberapa di antara mereka mengabdikan diri mereka untuk berdoa selama 6 jam dan kemudian mereka ingin membaca. Yang lain dengan mudah dan ramah melayani yang lain, sementara yang lain lagi melakukan pekerjaan mereka sendiri. Di sini kita melihat contoh keterbukaan Makarius terhadap struktur yang melakukan bicara yang memungkinkan lebih banyak waktu untuk berdoa dan pencarian spiritual bagi mereka yang lebih maju seperti spiritual dan lebih banyak waktu untuk pekerjaan yang diberikan kepada para pembela yang membutuhkan perkembangan kebijakan, ketatan, dan kerendahan hati untuk melayani orang lain dalam cinta kasih. Tetapi semua harus melakukan pekerjaan mereka dalam kasih dan juga tetap untuk kebaikan bersama. Iya, di sini kalau ini kayak kehidupan berkomunitas 30 orang, kan kita juga komunitas yang kecil ya. Nah, bagaimana ini latihan ini, bagaimana saling memperlakukan. Atau dikatakan di sini melatih. Jadi kalau yang senior-senior itu lebih banyak waktu berdoa dan mencari pencarian spiritual. Ya, sementara bagi yang pemula seperti kalian ini pemula, ya masih tingkat 1, harus dilatih ketaatan, kerendahan hati untuk melayani orang lain. Jadi belajar untuk melayani orang lain. Ya. Oh, iya. Gimana? Ya. Nah, bagi pemula itu membutuhkan apa? Ketaatan, kerendahan hati untuk melayani orang lain dalam cinta. Jadi banyak belajar melayani orang lain. Kamu cuci baju kakak tingkatmu, kamu belajar taat dan rendah hati. Nah, katanya ini untuk pemula, ini kata Makarius gitu, ya kan? Jadi kalau di biara itu seperti itu. Ya, para pemula lebih banyak kerja fisik dulu. Nah, jadi di sini kalian bersyukur lebih banyak belajar dulu kan. Ya. Nah, kalau di biara itu di sini lebih banyak belajar taatnya dulu. Belajar teologinya mungkin hanya 1 atau 2 mata kuliah. Tapi selebihnya mereka banyak di kebun belajar, bercocok tanam. Ini kalau di biara ya, memasak dan sebagainya. Pekerjaan-pekerjaan fisik yang untuk melatih apa? Melatih perkembangan kebajikan, ketaatan dan kerendahan hati. Oke lah, di sini mungkin sederajat semua. Jadi memang nggak dibanding, oh ini senior, ini junior gitu ya. Semuanya sama, diberi pekerjaan yang adil, pekerjaan yang sama beratnya dengan yang lebih lama maupun yang baru di sini. Tapi sekali lagi, apapun pekerjaannya dikatakan di sini apa? Melayani dengan cinta kasih. Nah ini untuk apa sih? Supaya kita melatih taat dan rendah. Ya, jadi kenapa Pak kok di kampus ini kerja fisik misalnya ngepelan dan sebagainya ya, harus membersihkan hal-hal yang sebetulnya ya untuk kebersihan lah gitu. Tapi apapun itu untuk melatih apa? Ketaatan dan kerendahan. Ketaatan tanpa kamu harus diawasi gitu ya. Kerendahan hati tanpa kamu harus dipuji oleh orang lain, kamu kerjakan itu. Ya. Nah, ini yang dilakukan oleh Makarius sebelum kamu bisa memperlakukan satu sama lain dengan kasih yang terbesar, kamu harus latih ketaatan dan kerendahan hati.
gitu ya. Jadi kalau misalnya sebelum kita jadi ahli teologi, saya sebelum jadi seorang dokter spesialis, kamu belajar yang umum dulu kan gitu. Jadi dokter umum dulu, baru kamu bisa ambil dokter spesialis. Gitu. Ya, oke. Coba baca lagi. Ya, hari ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, apapun pekerjaan yang mereka lakukan, hendaknya saling memperlakukan satu sama lain di dalam kasih dan sukacita. Dan orang yang bekerja harus berkata tentang orang yang sedang berdoa. Aku juga memiliki harta yang memiliki saudaraku, karena itu adalah milik bersama. Dan hendaklah orang yang berdoa berkata tentang orang yang membaca. Apa yang ia peroleh dari membaca, akan ditambah pula bagiku. Dan orang yang bekerja, hendaklah ia berkata, pekerjaan yang aku lakukan adalah untuk kebaikan bersama. Sebab sama seperti anggota-anggota tubuh, walaupun banyak, adalah satu tubuh. 1 Korintus pasal 12 ayat 12. Dan saling membantu satu sama lain, tetapi masing-masing menjalankan fungsinya sendiri seperti mata melihat untuk seluruh tubuh, tangan bekerja untuk seluruh tubuh, dan kaki dan kaki berjalan dan menumpang semua anggota tubuh, dan anggota yang lain menanggung penderitaan anggota-anggota yang lain. Demikian juga saudara-saudara harus hidup rukun di antara mereka sendiri. Oke, ya. Kamu berbaca, saya sambil berdoa nih. Ya. Nah, oke, kembali ke sini. Ngerti nggak apa yang dikatakan Makarius ini? Apa yang kamu ngerti? Jadi bagaimana memperlakukan satu sama lain di dalam kasih dan sukacita. Contohnya ini, ya, ada orang yang bekerja, dan orang yang bekerja harus berkata tentang orang yang sedang berdoa. Aku juga memiliki harta yang dimiliki saudaraku, karena itu adalah milik. Ya, tentang orang yang berdoa berkata tentang orang yang membaca. Jadi masing-masing ada yang bekerja, ada yang berdoa, ada yang membaca. Tapi apapun yang mereka kerjakan itu bisa saling memberkati satu sama lain. Nah, itu maksud dia. Oke? Kalau kamu orang yang berdoa, ya, misalnya tentang orang yang berdoa berkata tentang orang yang membaca. Apa yang peroleh dari membaca akan bertambah pula bagi aku. Jadi kalau kamu banyak membaca, bukan berarti kamu jadi sombong. Ya, apa yang kamu baca, kamu bisa membantu orang lah. Nah, misalnya begitu. Terus kamu bekerja nih. Tapi pekerjaan yang kamu lakukan itu juga untuk kebaikan sama. Ya. Oke. Coba baca lagi. Ayo, yang lancar. Demikianlah orang yang berdoa tidak boleh menghakimi orang yang bekerja karena ia tidak berdoa. Demikian juga orang yang bekerja tidak boleh menghakimi orang yang berdoa karena ia sedang beristirahat. Padahal ia sendiri sedang bekerja. Janganlah juga orang yang melayani menghakimi orang lain. Tetapi hendaklah setiap orang melakukan apapun yang dilakukannya untuk kemuliaan Allah. Orang yang membaca kehendak memperhatikan orang yang sedang berdoa dengan penuh kasih dan sukacita.